Salam, selamat sore saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kembali kita boleh hadir dalam program Kasih Kristus. Kita hadir untuk boleh menjadi berkat bagi semua setiap kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati kita sembah Dia, kita puji Dia, sebab Dia Allah yang layak kita sembah, sebab Dia Allah yang layak kita puji. Dialah Tuhan, Raja yang berdaulat atas hidup saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Dialah segala, Dia bagiku, Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku, Dialah segalanya, Dia bagiku, Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dia air madu dari batu karang. Haleluya. Salam Jenny, salam Pak Siswa, salam Pak Dwi. Tuhan memberkati. Haleluya. Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis, seperti Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dari batu air madu yang manis, seperti air madu dari batu karang. Haleluya. Air madu yang manis, oh ingatlah Tuhan Yesus baik. Haleluya. Air
seperti air madu dari batu karang. Haleluya. Salam basuh terima, Tuhan memberkati. Air madu yang manis, oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Air madu yang manis seperti air madu Dan batu karang. Salam polisi, Tuhan memberkati. Oh Lihatlah Tuhan Yesus baik. air madu yang manis seperti air madu Dari batu karang. dicicip. Air madu yang manis, oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Salam Ibu Setiorini, Tuhan memberkati. Air madu yang manis seperti air madu dari batu karang. Haleluya. Dicicip. Air madu yang manis, oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis seperti air madu dari batu karang. Air madu, haleluya. Madu yang manis, oh Lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis seperti air madu dari batu karang. dicicip. Air madu yang manis, oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Air madu Yang manis seperti air madu. Salam Bu Tentrem, salam Noel, Tuhan memberkati. air madu yang manis, oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Air madu yang manis, Seperti air dari batu karang. Haleluya. air madu yang manis, oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Air
seperti air madu. Haleluya. dari batu bara. Cicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Air madu yang manis seperti air madu dari batu bara. Cicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus dicicip air madu yang manis seperti air madu dari batu karang. Air madu yang manis. Haleluya. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami rindu menyenangkan-Mu lebih lagi. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita lebih lagi senangkan hati Dia. Kita satukan hati kita sembah Dia, kita puji Dia. Kita mau pikiran hati, kita mau fokus kepada Dia. Sebab Dia Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku di tangan-Mu. Ku haleluya. Ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Katakan ku di tangan-Mu. Ku di tangan. Haleluya, kami ada di dalam tangan kuasa Yesus. Haleluya. Kami ada di hati-Mu, orang yang percaya kepada Engkau. Di rencana-Mu tak pernah tinggalkan. Salam burung dona, Tuhan memberkati. Kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Ku di hati-Mu. Haleluya. Di rencana-Mu tak pernah ku sendiri. kami di tangan-Mu. Di rencana-Mu tak pernah tinggalkan.
terima kasih Bapa. Glory, haleluya. Kiraan-Mu di rencana-Mu diri, haleluya. Ku di tangan-Mu, haleluya. Ya Ramasih, ku kiraan-Mu di rencana-Mu tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, haleluya. Ku di hatimu, kiraan-Mu di rencana-Mu tak pernah sendiri. Ku di haleluya. Di rencana-Mu tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Amin. Kami percaya seperti hari ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada 24 jam atas kami. Orang yang percaya, orang yang mengandalkan-Mu, orang yang senantiasa haus dan lapar akan Engkau. Berfirmanlah Tuhan kepada kami rindu firman-Mu. Urapi setiap saudara kami yang streaming pada sore yang indah ini. Urapi juga kami tim PDA yang ada. Kami percaya semua yang kami lakukan hanya untuk memuliakan-Mu, hanya untuk menyenangkan-Mu, hanya untuk meninggikan-Mu, sebab Kau yang layak. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Luar biasa sore ini, haleluya, haleluya. Kuasa Tuhan dinyatakan saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya boleh mendengar good news dari setiap kita, saudara ya. Banyak hal yang indah yang Tuhan kerjakan atas pribadi lepas pribadi. Dan saya percaya semua itu karena apa? Iman kita di dalam Yesus Kristus. Semua karena ketaatan, kesetiaan, dan yang terutama saudara, semua karena anugerahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sore ini kita akan belajar tentang roh jahat, bagaimana roh jahat, cara kerja roh jahat ya, supaya saya dan saudara tahu caranya, bagaimana kita ini menghadapi kuasa-kuasa penghulu pemerintah di udara. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan sampaikan di dalam Wahyu
Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Bisa minta tolong Mas Bagas dibacakan. Wahyu 12 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Naga dikalahkan. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Amin. Ia dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama malaikat-malaikatnya. Jadi saudara, tipuan setan sampai hari inilah yang membuat kacau keadaan. Karena 2000 tahun yang lalu kuasa jahat, roh setan ya, kuasa setan iblis ini sudah dikalahkan oleh kuasa anak domba Allah Yesus Kristus. Saudara, sekarang ini tinggal tipuannya. Makanya kita, saya dan saudara harus memiliki iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Supaya kita nggak tertipu. Nanti setannya berkata, setannya bilang begini saudara. Kasihan deh lu ketipu. Masa kita lebih cerdik daripada roh jahat saudara. Mari kita belajar. Supaya saya dan saudara tidak ketipu ya dengan segala siasat kejahatan si setan tua, si naga tua ini. Saudara, saya akan ulangi, saya bacakan kembali di dalam Wahyu 12 ini. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga tua naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapatkan tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya saudara, banyaknya terjadi perselisihan di mana-mana, semua karena tipuan setan. Orang yang demen berselisih, yang suka bersih tegang leher, ya, ngotot-ngotot, suka yang semacam itu saudara, itu bukan Roh Kudus yang pimpin. Mau kondisi keadaan seperti apa, tidak disudutkan seperti apa, dalam situasi seperti apa, kita harus tahu bahwa iblis itu licik. Dia kan bapa segala dusta, saudara ya. Kita buka dulu saudara. Kita buka di dalam Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, bintang timur, putra fajar. Terus? Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menjelaskan kepada kita ya, bahwa seorang malaikat yang sempurna bernama Lucifer dulu diusir dari surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita baca di awal tadi di dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Ya, Lucifer malaikat yang dari surga itu diusir. Seperti yang disampaikan di dalam Yesaya 14 ayat 12. Makanya saudara, yang pertama, poin pertama, setan itu adalah bapa segala dusta. Setan itu licik, penipu, pendusta. Apalagi wah banyak macam julukan dari ada si jahat. Saya katakan poin yang pertama, supaya saya dan saudara bisa menghadapi segala tipuannya. Saudara,
Kita dibutuhkan keintiman supaya saya dan saudara ini peka. Saya satu hari ini, saudara, pagi, sepertinya makanya setiap kita menyembah, sampai saya sampaikan kepada tim, kadang saya itu sampai tidak bisa nyanyi, nggak bisa apa-apa. Bukan saya mau diam, saya bukan tipe yang mau diam, saudara. Saya kalau menyembah, hanya itulah alasan saya hidup, kita hidup, menyenangkan Dia, menyembah. Makanya banyak hal yang Tuhan kerjakan. Kadang kita sampai nggak bisa ngomong, pujiannya itu nggak bisa keluar suara saya. Itu sampai Mas Bagas tanya, lah itu kenapa Bu? Saya hanya bisa diam. Dan hari ini saya mau sampaikan, Roh Allah mengajari saya, lain kali kalau sedang memuji menyembah, pujian itu tidak ada suara, Roh Kudus mengajari saya hentikan. Jadi nggak usah nyanyi, nyembahlah. Sampai dikatakan kok nggak pinter-pinter Tor ya. Saya bilang ampuni saya Tuhan atas ketidakpekaan ini. Mungkin engkau seorang paduan suara yang profesional. Engkau memiliki suara yang terbaik ya. Tapi saya mau sampaikan, soal menyembah Kristus, Tuhan gak pernah meminta suara kita bagus, tapi dengan segenap. Pujian yang benar-benar yang Dia mau. Lah hari ini saya diajar, dibukakan semuanya. Sampai saya berkata, oh Tuhan, ampuni aku atas ketidakpekaanku. Tidak semua lagu saya tahu itu saudara. Tapi kenapa lah saking liciknya si setan ini. Saya itu saudara, kita nggak pakai persiapan. Semua kita mengalir minta Roh Tuhan bekerja. Makanya setiap tidak ada keintiman jadilah kekacauan. Kalau Mas Bagas intim, Ria nggak intim, kacau tim. Mudeng ya saudara. Jadi tim itu harus kompak. Di rumah saya kan nggak bisa ngecek saudara. Tapi Roh Allah itu punya ketajaman. Lah, virus ini baru terdeteksi hari ini. Saya mulai belajar, oh Tuhan berarti seperti ini. Kita ini dituntut keintiman karena tim. Kalau Ria sendiri tidak perlu tim, lah wes. Tidak usah dibahas. Tapi kalau tim harus kompak. Harus punya keintiman pribadi. Lah ini dibukakan berarti adanya ketidakintiman. Roh jahat itu licik saudara. Dia kalau kerja sepertinya baik ya. Tapi karena kita ini dididik, biasa diajak tempur, dipersiapkan seperti kemarin Barnabas dan Saulus. Dia itu utusan Tuhan, punya tugas khusus. Demikian saya dan saudara. Jadi kita nggak bisa semrawut. Sama anak kandung saya yang saat ini ada di hadapan saya saudara. Saya katakan, tidak usah ikut pelayanan mami. Sungguh-sungguhlah dulu. Tidak usah ikut, tidak bisa. Jadi saudara, namanya tim harus kompak, harus doa, punya keintiman yang sungguh-sungguh. Pakai medsos ini untuk boleh jadi berkat. Ya, bukan untuk melakukan yang lain. Saya tidak penting chatting banyak saudara, tapi nggak asik saya. Kerjaan saya bukan chattingan terbuka. Ini ada anak-anak saya. Bisa mereka tahu saya pegang HP untuk apa. Karena iblis itu licik, saya perhatikan. Saya diam, tapi Roh Kudus itu luar biasa. Saya yang nggak tahu apa-apa ini dikasih tahu. Supaya saya tidak menjadi batu sandungan, tidak keliru berkepanjangan. Makanya saya sampaikan, setan adalah seorang penipu. Ya, saudara yang
yang dikasihi Tuhan, malaikat-malaikat yang telah jatuh, ya, si Lucifer ini tadi di bumi ini membuat markas. Berapa lama saya pelayanan di sini dari 2008 sampai hari ini di Semarang. Yang di Semarang doang, saudara. Termasuk ini ya, saya sebutkan sama Ibu Sri Ruminiwati. Itu ya, teman Bu Tentrem juga ada di sini. Kita tim PDA juga kenal beliau. Ini kita melayani dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia, kemana-mana, saudara ya. Itu dalam apa? Dalam bidang yang supranatural, pelayanan seperti ini. Jadi saudara, bagaimana saat kita ini di medan perang, kita dididik Tuhan, kita ngerti. Ini loh saudara, saya mau sampaikan. Malaikat yang jatuh, si setan iblis itu punya markas. Dia itu juga bermusyawarah loh saudara. Kalau ingin melakukan modusnya. Iya, dia itu 24 jam. Dia kan roh, tidak tidur. Dia 24 jam tuh keliling-keliling. Dia melihat-lihat kita. Dia tahu cari kelemahan kita. Dia tahu kekurangan kita karena diperhatikan. Kita ini diawasi 24 jam. Makanya saudara, kalau kita lemah, kita enak-enakan chattingan terus ngobrol yang gak karuan. Wah, bikin grup obrolan dengan teman-teman ya, ndak apa-apa. Tapi alangkah indahnya loh, yang ikut streaming ini bukan saja orang Kristen loh saudara. Orang Islam juga yang kita layani. Bahkan mereka itu, dia minta, mana mbak, kita mau lihat di YouTube. Ya udah, lihat aja, sudah kita upload di YouTube. Orang-orang yang belum percaya Tuhan, belum datang ke gereja tapi percaya Kristus loh. Gitu loh maksud saya. Belum datang ke gereja tapi beliau-beliau ini percaya Kristus. Bagaimana nggak percaya karena melihat kedaulatan Tuhan, kedahsyatan Kristus. Saya melayani kan bukan untuk orang Kristen, bukan, semuanya. Karena waktu roh Tuhan dicurahkan untuk semua manusia, saudara. Jadi siapa saja, dari berbagai macam apapun, model suku apapun, kepercayaan apapun, Tuhan itu berkata welcome. Dia membuka tangannya buat kita semua. Berapa banyak partner-partner saya yang non-Kristen, yang belum datang ke gereja, tapi percaya tentang kasih Tuhan. Dan sudah juga yang sudah memberikan dirinya untuk menerima Sang Jehovah dibaptis. Banyak saudara, kita baptis di kolam renang Semarang Indah. Banyak saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bangga punya Allah seperti dia. Kalau setan punya markas, kenapa enggak kita buat grup kita? Ya, di WA ini, saya itu saudara, kalau grup yang tidak bermanfaat, yang artinya hanya membicarakan tentang sesuatu yang sia-sia, saya mengundurkan diri. Mohon maaf, saya selalu mengundurkan diri, tidak mau merusak. Dan saya Roh Kudus, karakter Kristus kan seperti yang 9 yang baru saya sampaikan, diantaranya baru 9 yang waktu kita ada di Karangawen Demak itu saudara. Diantaranya tegas, jangan pelintat-pelintut. Loh, kita ini diajar, dididik sama Roh Kudus, Guru Besar Agung Mulia. Setan punya markas, roh jahat punya markas. Waktu kita saudara pelayanan, seorang pejabat pemerintahan di Indonesia yang dikirim di Pulau Kalimantan Tengah saudara, waktu itu kita ada di sana, beliau dikejar-kejar roh jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai mau keluar, wah luar biasa ceritanya banyak. Saya mau sampaikan,
Tapi siapa yang tahan, roh jahat itu nggak akan bertahan, nggak bisa melawan yang namanya dalam nama Yesus. Ada kuasa, ada kemenangan, ada pertolongan, ada kelepasan, ada kemerdekaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita santai-santai saja, uang setan itu 24 jam tidak tidur. Lihat-lihati kita, cari kelemahan kita, cari kelemahan suami, istri, anak kita, menantu, cucu, keluarga kita untuk digosok-gosok. Supaya apa, saudara? Supaya apa? Supaya kita berselisih, perang dunia terus di dalam keluarga, lepas keluarga. Tapi saya mengucap syukur kepada Allah yang kuasa, yang dahsyat, yang hebat, yang memberi kita instruksi, cara-cara untuk kita menghadapi. Mereka punya, kita pun harus membuat markas, kelompok persekutuan, doa yang dipimpin dalam roh dan kebenaran. Ya, jangan kita diam-diam saja, saudara. Jangan kita kotori ponsel kita hanya untuk chatting yang gak ada gunanya. Jangan sampai roh ngerasani orang itu berkembang biak, berakar di dalam kita. Kita terus berjuang. Berjuang untuk apa? Mempertahankan keselamatan yang dianugerahkan Tuhan. Berapa banyak pribadi-pribadi yang secara tidak disadari maupun disadari, kebanyakan disadari kok saudara, berkata, aku tidak mau selamat. Tapi doanya, Tuhan tolong kami. Keselamatan kan sudah di Tuhan berikan cash cuma-cuma buat saya dan saudara 2000 tahun lalu. Tapi berapa banyak yang menolak, aku ndak mau Tuhan. Aku mau hidup sakarepku dewe. Engko nek wis susah rekoso, Tuhan tolong saya bagaimana? Lah bagaimana ya bagaimana saudara ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjelaskan, Alkitab juga menjelaskan kepada saya dan saudara bahwa makhluk-makhluk ini tidak hanya dapat mengganggu orang-orang, namun juga merasuki mereka loh. Merasuki orang-orang yang mana? Yang tidak punya keintiman, yang kerjaannya membuat grup. Grup apa? Markas. Markas apa? Ngerasani orang. Markas apa? Sakarpe dewe. Saudara, namun juga merasuki pribadi lepas pribadi. Orang yang rajin ke gereja, orang yang rajin persekutuan doa, bisa nggak dirasuk setan? Bisa. Kalau nggak punya keintiman, bisa. Jangan kaget, berapa banyak kita melayani, kita tahu, saudara. Terus, contohnya, Kristus menyuruh murid-muridnya untuk mengusir setan. Kita buka di Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Haleluya. Saudara coba ulangi. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tasya bisa bantu di sebelah sini. Mereka akan mengusir Bukakan Alkitab. setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Tolong Tas. Itu sudah Mami buka, Bapak sini. Setan itu saudara punya nama. Dia juga bisa bicara sama manusia itu. Sini. Darah Yesus. Haleluya. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Tanda-tanda orang percaya. Lah nek orang percaya,
Saudara, mengusir setan, setannya melayu. Tapi nih orang ke gereja, orang cuma ikut persekutuan doa. Oke, saudara, banyak ke gereja, ikut persekutuan doa macam-macam, rajin, tapi tidak percaya. Ngusir setan sampai 1000 kali perkataan, sampai delosor ya setannya ketawa. Setannya cuma ketawa, hihihihihi. Sing melayu bukan setannya tapi orangnya, saudara. Yang ngusir, yang lari. Karena apa? Ndak mempan. Saudara yang dikasih Tuhan, setan itu punya nama ya. Berbicara juga kepada manusia. Lah perewangan itu manusia yang dikendalikan setan, saudara. Berapa banyak? Makanya ada orang berkata, di Pulau Jawa ini mana sih kekuatan yang lebih kuat? Ada nggak saat kita melayani pejabat yang diikat oleh roh tenung ini, saudara? Dia yang ada di Palangkaraya waktu itu, saudara ya. Dia itu sampai ketakutan begitu rupa. Dokter rumah sakit tersebut sampai dikirim ke rumah sakit Surabaya. Kita ada di sana ngikutin, saudara. Tidak menemukan apa-apa. Saat kita berdoa menaikkan doa, wah haleluya luar biasa, teriak-teriak, saudara. Kuasa Tuhan. Firman-Nya mengatakan di dalam Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Nek saudara ndak percaya ya ndak bisa ngusir setan. Tapi Bu, saya rajin ke gereja, persekutuan doa rajin. Saya juga taat. Saya juga taat, Bu, sama pendeta saya. Yang dimau bukan taat kepada siapapun, saudara. Yang Tuhan mau, kita taat kepada Dia. Seperti firman-Nya kemarin di mana Mas Bagas? Supaya kita apa, saudara? Menjadikan gereja Tuhan bertumbuh. Di dalam apa? Memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kemarin, firman yang kemarin. Takut akan Tuhan. Pertumbuhan gereja. Kisah Rasul 9 ayat 31. Coba bacakan, Mas, tolong. Puji Tuhan. Tim itu begini, saudara. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Lah ini yang Tuhan mau. Saudara dan saya, mari kita terus belajar. Firman-Nya ini benar-benar dahsyat. Orang percaya disertai tanda-tanda. Ngusir setan, setannya melayu. Bukan orangnya yang melayu, tapi setannya, saudara. Terus jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. kita buka di dalam Markus 1 ayat 10, saudara. Tasya bacakan. Ini contohnya ya, saudara. Markus 1 ayat Contoh setan mengganggu manusia ini tadi. Yo. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu, saudara, firman-Nya mengatakan pada saat ia keluar dari air, Yesus, saudara, waktu dibaptis, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus, haleluya. Saudara, kita akan belajar contoh lagi dengan roh tenung, ya. Seorang wanita, Rasul Paulus bertemu dengan seorang wanita dengan roh tenung. Kita buka di dalam Kisah 16 ayat 16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Saudara, Rasul Paulus bertemu dengan seorang wanita.
Setelah Paulus Kisah Rasul 16 ayat yang ke atas ya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Roh tenung masuk di gereja. Banyak, saudara. Ini loh, roh tenung itu, saudara. Roh tenung ada bukan di luar, di dalam gereja banyak roh tenung, saudara. Kalau kita nggak memiliki keintiman, payah, saudara. Iblis licik. Dia setan, raja pendusta, bapa dari segala dusta. Kalau kita nggak peka, waduh, saudara, berapa banyak yang Roh Kudus tangkap pribadi-pribadi yang memiliki roh tenung. Bisa berbahasa lidah, bahasa roh. Roh dari roh asing, roh tenung. Pelayanan. Waktu 2013-2014 kita pelayanan bersama-sama. Karena saya ini tamu yang diminta untuk bergabung. Saya tidak tahu apa-apa. Itu saudara, saya baru ada di sini juga. Karena waktu itu kita sering pulang antara Jakarta, Medan, dan Semarang. Saya merasakan sesuatu. Karena Roh Kudus nggak mengajari kita berbuat seperti itu. Dan saya sampaikan kepada teman saya yang mengundang saya. Ya saudara, yang sudah dahulu lebih beberapa hari lalu saudara dipanggil pulang. Saudara yang dikasih Tuhan, saya sampaikan, ini bukan Roh Kudus. Saya bisa jamin karena saya tahu Roh Kudus itu nggak seperti ini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dia punya kedudukan yang luar biasa di kota Semarang. Saudara, begitu banyak pribadi lepas pribadi yang selalu ingin dekat dengannya. Saya berkata, ini bukan Roh Kudus. Ayo kita menyembah. Hanya itu yang bisa saya katakan. Berapa banyak saudara, roh asing dibiarkan berkeliaran di mana-mana, melayani, bahkan pemerintahan yang ada di Jawa Tengah saja saudara, kadang membiarkan api asing ini yang memakai nama Yesus. Roh tenung ini saudara, ini kita harus punya ketajaman sungguh-sungguh. Cara kerja dia hampir-hampir mirip Roh Kudus saudara. Dia licik. Jadi semua yang dilakukan seperti karunia-karunia roh. Tapi siapa yang bisa menipu roh Allah yang tinggal di dalam pribadi lepas pribadi? Roh Allah yang tinggal di dalam ini nggak bisa ditipu. Tadi luar biasa ada kesaksian dari seorang ibu yang saat ini juga bersama kita streaming saudara. Beliau menyaksikan cintanya Tuhan. Saya menyampaikan itu semua karena kerendahan hati ibu yang cantik ini. Saya hanya sampaikan itu semua karena kerendahan hati, memikat hatinya Roh Kudus, terpikat di dalam kerendahan hatimu. Saudara, semua karena Roh Kudus. Saya mengucap syukur. Saya mengucap syukur semua karena Roh Kudus. Saudara, agar lebih jelas, banyak hal kesaksian saya dengan Tuhan. Saya menyaksikan sendiri pribadi saya yang pastinya ada saksinya saudara. Saya setiap bersaksi nggak mau nggak ada saksi, supaya kesaksian itu akurat. Kebenaran yang kita sampaikan. Bagaimana kita melayani banyaknya selama kita ada di sini. Roh tenung di mana-mana yang selalu ingin menipu dan menipu, diplesetkan kebenaran. Mereka memakai nama Yesus Kristus, saudara.
Beberapa waktu lalu saya juga sampaikan tentang nabi-nabi palsu. Haleluya, haleluya. Orang yang dirasuki roh jahat, dia akan bertingkah laku aneh. Lah kalau kita sebagai gembala, mentor, kita ini gembala saudara, kalau kita nggak tahu pekerjaan roh tenung, roh jahat ini semrawut gereja, hati-hati saudara, kacau gereja, dibiarkan. Harus memiliki ketajaman seperti mata burung Raja Wali. Punya ketajaman. 3.000 kaki di bawah dia tahu ada makanan yang bisa dimakannya. Demikian kita anak-anak Tuhan. Hendaklah kita memiliki ketajaman. Berapa banyak waktu ada tamu dari Papua, saya juga sampaikan, dipimpin roh dan tidak itu ketahuan. Roh yang mana yang mimpin juga ketahuan saudara. Makanya tinggal diam di dalam hadiratnya. Aman. Haleluya. Kita aman saudara. Nanti kita sampaikan lagi tentang hal ini. Banyak hal saudara yang harus kita ketahui. Dan saya mengucap syukur. Tuhan lepaskan dan kita sebagai pelayan gak ada hak untuk menakut-nakuti orang yang kita layani, orang yang kita mentori. Saya gak pernah engkau di ini orang ndak saudara. Tapi saya katakan berdoa untuk menangani segala sesuatu yang namanya saudara roh tenung, roh perdukunan, roh jahat, kuasa-kuasa jahat dari si licik, Bapak segala dusta. Kita berdoa, bertekun dalam Tuhan, itu saja. Gak neko-neko saudara. Berdoa, bertekun, minta hadirat Allah, minta kuasanya dinyatakan. Jangan kita diam saja saudara. Mari kita terus belajar saudara. Tapi saya mau bahas ini nanti saudara, karena waktunya nggak memungkinkan. Bagaimana banyak orang yang merelakan dirinya diserahkan dengan roh-roh jahat. Nanti kita akan sampaikan di season kedua, supaya saya dan saudara lebih mengerti lagi bagaimana cara menaklukkan roh jahat. Banyak hal nanti saudara praktekkan. Mulai hari ini kita minta Tuhan, saya akan memperbaiki hubungan kita, hubunganku dengan Engkau. Yang pertama, perbaiki hubungan dengan Tuhan, saudara. Tuhan, aku mau supaya aku mengerti. Saudara mungkin seorang bisnismen, mungkin saudara seorang pengusaha, atau apapun pekerjaan, engkau membutuhkan ini. Cara bagaimana saudara mengetahui bagaimana roh-roh jahat itu bekerja. Banyak hal yang mungkin ini jarang-jarang untuk disampaikan saudara. Karena kita tahu saudara bagaimana roh jahat itu bekerja di setiap titik wilayah yang ada. Bahkan di gereja Tuhan lebih-lebih lagi. Makanya saudara, nanti di season kedua Tuhan akan mengajar kita, roh Allah mengajar saya dan saudara bagaimana cara kita menaklukkan kuasa-kuasa jahat, supaya kita cakap di dalam segala perkara seperti yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Saya berdoa. Terima kasih Roh Kudus, kami percaya Kau akan menyempurnakan kebenaran firman-Mu hari ini di season pertama ini Tuhan. Di tanggal 2 Juni 2020, kami percaya di season kedua nanti, Engkau Allah Roh Kudus akan mengajar kami bagaimana cara kami menangani segala sesuatu, keadaan, situasi yang disebab akibatkan oleh kuasa-kuasa jahat. Kami percaya kuasa-Mu hebat, kuasa-Mu dahsyat. Seperti firman Tuhan yang sudah kami sampaikan, bahwa inilah tanda-tanda yang menyertai orang percaya dalam nama Yesus. Kuasa jahat menyingkir dalam hidup kita.
Pertanyaannya, apakah kami percaya akan Engkau apa tidak? Ajar kami Tuhan untuk mengerti hal ini, supaya kami gak berkata, loh kok aku ndak bisa apa-apa, tapi kenapa dia bisa? Tuhan Allahku yang luar biasa, Tuhan sudah curahkan kuasa-Mu. Kami percaya Roh-Mu akan bekerja di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara dan saya, kita sama-sama orang percaya. Kita pasti hebat, kita pasti kuat, kita perkasa, karena Roh itu tinggal di dalam saya dan saudara. Makanya kalau sampai kita nggak tahu apa-apa, mari kita bareng-bareng belajar, supaya setan, segala siasat roh jahat tidak bisa lagi sewenang-wenang kepada kita. Kita tidak jadi bulan-bulanan kuasa jahat, tapi kita yang menaklukkan setiap siasat liciknya. Saudara, mari nanti bergabung di season kedua. Tuhan memberkati. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat. Butan Drum, Buram Dona, dan semua yang streaming, Roh Kudus dahsyat. Haleluya, Roh Kudus dahsyat. Kamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Kamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu Ya Tuhan, tolong hidupku ya Ramasih. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat. janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat. janji-Mu ya Tuhan, Luar biasa Roh Kudus, Ibu Setiorini. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Yesus.